Malam di kota kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, menyusup ke celah-celah bangunan tua yang berdiri diam dalam kegelapan. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, Dio duduk termenung, menatap jalanan yang lengang. Warung pecel milik ibunya semakin sepi, rezeki mereka terasa makin sulit. Di tengah keputusasaan, datanglah tawaran pekerjaan yang menggiurkan. 5 juta per bulan, jumlah yang cukup untuk mengubah nasib mereka. Tanpa curiga, Dio menerima tawaran itu. Namun, ia tak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke dalam kegelapan yang mengancam nyawanya. Di sebuah toko sembako yang ramai secara tak wajar, Dio mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres. Setiap malam, ia merasa diawasi. Bisikan-bisikan misterius mulai mengganggu tidurnya. Dan ketika ia mengetahui kebenaran di balik toko itu, ia sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Tumbal di toko sembako. Sudah seminggu berlalu, dan warung pecel milik ibu serta Dio semakin sepi. Setiap pagi mereka menata meja, menggoreng ayam, dan menyiapkan bumbu pecel dengan harapan pembeli akan datang seperti dulu. Namun harapan itu seolah sia-sia. Hari demi hari, hanya sedikit orang yang mampir, dan sebagian besar dari mereka hanya bertanya tanpa membeli. Dio duduk termenung di kursi kayu tua di depan warung. Matanya menatap kosong ke arah jalanan yang lengang. Angin pagi yang seharusnya menenangkan justru terasa menusuk. Dengan nada penuh kekhawatiran ia berkata, "Sepi sekali ya Bu, kenapa sekarang jarang yang beli?" Ibu yang sedang merapikan meja hanya tersenyum tipis. Meskipun wajahnya terlihat tenang, hatinya dipenuhi kecemasan yang sama. "Sabar nak," ucapnya dengan suara lembut. "Rezeki sudah diatur oleh Allah. Mungkin ini ujian agar kita lebih bersabar lagi." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tak bisa menampik rasa resah yang terus menghantuinya. Saat itu, seorang pelanggan lama melintas di depan warung. Seorang wanita muda yang dulu sering membeli pecel dari mereka. Dio segera berdiri dan menghampirinya dengan semangat. "Mbak, nggak mau sarapan pecel? Enak loh. Ayamnya masih hangat, baru digoreng," tawarnya dengan penuh harap. Wanita itu tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Makasih mas, sekarang aku lebih sering beli online. Banyak pilihan dan promonya juga lebih menarik," katanya sebelum melanjutkan langkahnya. Jawaban itu menghantam Dio seperti pukulan keras. Ia terdiam, pikirannya mulai berputar cepat. Ia menoleh ke ibunya dengan ekspresi penuh tekad. "Bu, kita harus ikut jualan online. Kalau enggak, usaha kita bakal makin sepi." Ibu menghela napas panjang. "Ibu ndak paham itu nak, gimana caranya?" Tanyanya, wajahnya penuh keraguan. Dio merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya yang sudah usang. Layarnya masih monokrom dengan tombol-tombol yang sudah mulai aus. Ia menghela napas. "Kita butuh HP Android Bu, yang harganya kurang lebih 2 jutaan itu Bu." Ibu terdiam. Ia tahu mereka tak punya cukup uang untuk membeli ponsel baru. Matanya menatap kosong ke arah warung yang sepi. Dia menggigit bibirnya, berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengusulkan sesuatu yang berat. "Bu, gimana kalau kita jual cincin ibu buat beli HP?" Ibu langsung menoleh dengan ekspresi terkejut. Ia menggeleng kuat-kuat. "Jangan nak, itu buat jaga-jaga kalau kita nggak bisa bayar kontrakan nanti." Ia tahu ibunya benar, tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Keadaan semakin sulit, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Sampai suatu hari, seorang teman lama, Johan, datang membawa tawaran yang menggiurkan. Johan menepuk bahu Dio dengan semangat, wajahnya penuh senyum. "Tumben enggak jualan? Kok kayak enggak semangat?" tanya Johan. Dio menghela napas panjang. "Males Han, jualan sepi, uang kontrakan belum kebayar," jawabnya lesu. Johan menyeringai. "Aku ada tawaran buat kamu," katanya. Suaranya terdengar sedikit licik.
Ibuku punya toko sembako di kota, lagi butuh pegawai, gajinya gede loh. Dio tertarik. Gede itu berapa? Tanya Dio. Matanya berbinar sedikit. 5 juta per bulan, jawab Johan santai. Seolah angka itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dio terbelalak. 5 juta itu gede banget. Aku nggak perlu dagang pecel lagi kalau gaji segitu. Namun ketika Dio memberitahu ibunya tentang pekerjaan itu, ibunya terlihat ragu. Ibu kok agak kurang srek ya nak? Masa kerja di toko sembako gajinya gede kayak kantoran? Tanya ibunya curiga. Dio mencoba meyakinkan ibunya, udahlah bu, kita butuh uang, aku janji nggak bakal macem-macem. Dengan berat hati, ibu mengizinkan, baiklah nak, tapi jangan lupa sholat ya. Tanpa menunda, Dio berangkat bersama Johan ke kota. Namun, saat mereka mendekati toko, Dio mencium aroma aneh, bau menyan yang menyengat. Hatinya mulai merasa tidak enak. Toko Jihan, tempat Dio bekerja, ternyata sangat ramai. Dari pagi hingga malam, pembeli datang tanpa henti. Dio kagum sekaligus heran. Gila, ini ramai banget. Kok bisa seramai ini ya? Hari pertama bekerja, Dio langsung kelelahan. Namun hal aneh mulai terjadi. Setiap malam sebelum tidur, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suatu malam ia terbangun dengan keringat dingin. Dalam kegelapan, ia melihat sosok tinggi besar berdiri di sudut kamar. Matanya merah menyala dan tubuhnya hitam legam. Dio hendak berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Saat itu juga ia mendengar bisikan lirih dari makhluk itu. Tumbal, sudah waktunya. Dio tersentak, lalu langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Begitu selesai sholat, makhluk itu menghilang, tapi ketakutannya masih tersisa. Keesokan harinya saat sarapan, Dio mendengar percakapan Johan dan Jihan yang membuat bulu kuduknya meremang. Aku nggak tahu bu, biasanya nggak kayak gini, ujar Johan. Jihan mendesah. Sudahlah, biar nanti ibu yang cari cara. Kalau perlu kita kasih dia obat tidur dulu malam ini. Dia langsung merinding. Obat tidur buat siapa? Pikirnya dalam hati. Malam harinya Jihan memberikan teh hangat kepada Dio. Minum ini dulu, biar badanmu segar, katanya dengan senyum ramah. Namun, Dio ingat percakapan tadi. Dengan hati-hati, ia pura-pura minum dan menyisihkan teh itu diam-diam. Setelah itu, ia mengambil wudhu dan kembali sholat. Saat selesai sholat, makhluk menyeramkan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Tapi, berbeda dari sebelumnya, makhluk itu terlihat marah. Dio terus berzikir dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar Jihan. Tidak! Dio berlari ke arah suara itu dan melihat pemandangan mengerikan. Makhluk yang tadi menghantuinya kini berdiri di depan. Jihan dan Johan menatap mereka dengan kemarahan membara. Ternyata Jihan dan Johan telah membuat perjanjian dengan iblis untuk pesugihan. Mereka harus menyerahkan tumbal manusia setiap bulan purnama. Dan kali ini Dio yang seharusnya menjadi korban. Namun, karena Dio selalu sholat dan berzikir, rencana mereka gagal. Makhluk yang seharusnya menerima tumbal malah berbalik menyerang Jihan dan Johan. Dio segera mengambil tasnya dan kabur dari rumah itu. Saat tiba di rumah ibunya, ia langsung memeluk ibunya erat. Bu, aku hampir jadi tumbal. Sejak kejadian itu, toko Jihan ditutup secara misterius. Dan di malam-malam tertentu, warga sering mendengar suara-suara teriakan dari dalam toko kosong itu. Beberapa bulan berlalu, Dio menatap warung pecel yang kini kembali ramai. Senyum ibunya terlihat lebih cerah, dan pelanggan mulai berdatangan. Sebagian besar dari mereka berasal dari pesanan online yang kini mereka jalankan. Meskipun hidupnya kembali normal, Dio tak bisa melupakan malam-malam mencekam yang hampir merenggut nyawanya. Toko Jihan kini kosong, tak berpenghuni, dan ditutup secara misterius. Warga sekitar berbisik tentang suara-suara aneh.
yang masih terdengar dari dalamnya jeritan, langkah kaki, dan bisikan yang menggetarkan jiwa. Dia menghela napas bersyukur telah selamat. Ini berkat doa ibu dan Allah. Alhamdulillah, ucap Dio sambil melihat ke atas langit yang cerah.